Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali siang hari ini kita bersyukur, kita basahi kembali lisan kita dengan kalimat tahmid, kalimat untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita puji Allah karena Allah Maha sempurna, tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan, dan juga tidak punya kelemahan. Kita puji Allah karena semua nikmat yang ada pada diri kita adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Badan kita sehat, itu anugerah dari Allah. Otak kita cerdas, itu juga anugerah dari Allah. Harta banyak, juga anugerah dari Allah. Jabatan tinggi, pengikut banyak, semuanya adalah anugerah dari Allah. Maka dengan membaca Alhamdulillah, kita sadar Allah sempurna, kita sadar semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Dengan kesadaran ini membuat kita tidak sombong meskipun harta kita banyak. Dengan kesadaran seperti ini kita tidak akan merendahkan orang lain meskipun punya jabatan yang tinggi. Mudah-mudahan seluruh nikmat, seluruh karunia, seluruh anugerah yang Allah berikan benar-benar bisa kita gunakan untuk mentaati Allah, untuk semakin mendekatkan kita ke surga. Tidak lupa salawat dan salam, sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tercurah selalu kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, semoga nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita Allah kumpulkan kita di surga dan Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, di antara penyakit yang banyak terjadi di masyarakat kita adalah banyak yang mengeluhkan masalah namun sedikit yang mau mencarikan solusi untuk masalah. Ini yang banyak terjadi. Mengutuk masalah itu orangnya banyak dan sangat mudah dilakukan. Tetapi untuk mau mencari solusi, mau mencari jalan keluar, karena ini perkara yang sulit, orang yang mau melakukannya juga sangat sedikit. Kita mungkin sering bertemu dalam kehidupan sehari-hari orang yang mengatakan anak muda sekarang sudah rusak, masyarakat jauh dari agama. Ini mungkin banyak perkataan seperti ini banyak kita dengar. Tetapi mungkin pertanyaan yang juga pantas kita lontarkan, apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki masyarakat? Apa yang sudah kita kerjakan untuk bisa menarik kembali tangan generasi muda agar mereka dekat dengan agama? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah ilustrasi yang sangat menarik. Di zaman dahulu hidup seorang raja yang sangat bijak. Beliau ingin melihat dan mengetahui karakter masyarakat yang dipimpinnya. Maka sang raja meminta kepada bawahan untuk menggali sebuah lubang di malam hari di suatu jalan. Maka para bawahan pun menggali lubang, kemudian raja meminta di dalam lubang tadi dimasukkan peti yang berisikan emas. Kemudian lubang ini ditutupi dengan batu. Ini dilakukan di malam hari. Kata raja, setelah itu semua dilakukan, meminta kepada para pengawal untuk mengamati dari jauh apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka melihat
jalan yang biasa mereka lewati terhalang oleh batu. Maka keesokan paginya, keesokan harinya, lewat orang pertama. Anggaplah dia sebagai seorang pedagang. Melihat batu yang menghalangi jalan, dia berkata, negeri ini benar-benar sudah rusak. Jalan pun dihalangi oleh batu. Dia pergi dan berlalu. Dan lewat orang kedua, anggaplah dia sebagai seorang pelukis. Kata-katanya tidak jauh berbeda. Ini sungguh suatu kecerobohan. Hal yang sangat ceroboh. Batu besar ada di tengah jalan yang dilewati oleh orang banyak. Setelah mengumpat, dia pun pergi. Tak lama setelah itu, datang 3 orang pemuda. Kata-katanya juga hampir mirip. Negeri ini penuh dengan korupsi. Negeri ini penuh dengan kerusakan. Setelah itu, mereka pergi dan berlalu. Tak lama setelahnya, datang seorang petani. Dia memiliki kesadaran yang tinggi. Apa kata si petani dalam hatinya? Jika batu besar ini dibiarkan, ini akan mengganggu jalan orang, akan menghalangi dan mengganggu aktivitas orang. Maka dia berusaha untuk memindahkan batu besar ini. Tapi karena batunya besar, dia tidak bisa memindahkannya sendiri. Maka dia mengajak orang-orang yang ada di dekatnya. Mereka pindahkan bersama-sama dan mereka kaget. Karena di dalam batu besar tadi, di bawahnya ada sebuah peti. Ketika mereka buka, ada emas. Di sana ada tulisan, emas ini adalah hadiah dari raja bagi orang yang mau menyingkirkan batu di jalan dan memberikan kemudahan akses bagi orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan ini setidaknya manusia itu bisa dibagi 2. Yang pertama adalah orang yang sebatas mengutuk kegelapan. Yang kedua adalah orang yang dalam kehidupan ini berusaha menyalakan cahaya. Ini saja bahagian manusia. Yang satu merasa cukup dengan mengutuk kegelapan, yang satu lagi mereka tidak sekedar mengutuk kegelapan. Mereka berusaha untuk menerangi dunia ini. Mereka berusaha untuk menghidupkan lilin. Mereka berusaha untuk menebarkan cahaya. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan ini, ketika ada masalah kemudian kita mengeluh, masalah itu tidak akan pernah selesai. Tidak pernah sekalipun dalam sejarah ketika seseorang mengumpat, ketika seseorang kerjaannya hanya mengeluh, kemudian masalah krisis bisa hilang. Enggak. Kita kasih contoh yang sederhana. Seseorang yang atap rumahnya bocor. Otomatis ketika hujan, air akan turun ke dalam rumah. Kalau seandainya dia hanya mengeluh dan mengutuk hujan, itu air akan terus masuk ke dalam rumahnya. Apa yang semestinya dia lakukan? Yang semestinya dia lakukan, bagaimana dia menambal atap rumahnya agar atap rumahnya tidak bocor. Ketika sudah diperbaiki, selebat apapun hujan, rumahnya tidak akan kemasukan air hujan. Jadi tidak bisa dengan mengeluh, harus ada action, harus ada aksi. Contoh yang lain, malam yang sangat dingin dengan angin yang sangat kencang. Badan kita tidak akan hangat jika kita hanya mengutuk angin. Tetapi ketika kita berusaha menutup diri, kita pakai jaket, maka ketika itu badan kita akan hangat. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kita kasih contoh sederhana antara mengutuk kegelapan dengan menghidupkan cahaya. Misalnya, seseorang mengatakan si A, si B tidak mau sholat. Ini mengutuk kegelapan. Tetapi bagaimana kita beralih dari mengutuk kegelapan menjadi seseorang yang menyalakan cahaya? Bagaimana cara menyalakan cahaya? Kita ajak dia, kita ambil tangannya, kita bawa dia ke masjid. Itu namanya menyalakan cahaya. Contoh yang lain, seseorang mengatakan perempuan ini, gadis ini pakaiannya benar-benar terbuka, tidak menutup aurat sama sekali.
Ini mengutuk kegelapan. Dia harus naik level, harus bisa menerangi dengan cahaya, menyalakan lilin. Dia panggil gadis tadi, berbicara dengan baik, berikan nasihat dengan baik agar gadis ini mau menutup aurat. Ini namanya menyalakan lilin. Sama juga ketika misalnya ada seorang anak yang terbelakang dalam belajar. Ketika kita mengutuk dan mengatakan dia anak bodoh, itu tidak akan membuat dia berkembang, tidak membuat dia cerdas. Tetapi ketika kita berikan buku, kita bimbing dia, kita ajarkan dia, maka dia akan berubah sedikit demi sedikit. Kebodohannya akan semakin berkurang. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Ketika kita membaca dalam sejarah, kita akan bertemu dengan banyak orang yang mereka berusaha menyalakan lilin. Kita melihat misalnya ibu Imam Ahmad. Imam Ahmad tumbuh dan besar di negeri Baghdad. Di sana juga ada musim dingin. Tetapi yang luar biasa, ibu Imam Ahmad tidak mau kalah dengan cuaca dingin. Beliau pagi-pagi sebelum subuh memanaskan air berwuduk untuk anaknya. Memanaskan air agar anaknya sebelum subuh bisa berangkat ke majelis ilmu. Sebelum berangkat dipakaikan baju tebal. Dia katakan kepada putranya, "Wahai putraku, jika sekarang engkau sungguh-sungguh belajar, kelak engkau akan menjadi penerang dan lentera bagi dunia." Tidak mengutuk cuaca yang dingin, tidak kalah dengan cuaca yang dingin. Tetapi ibu Imam Ahmad berusaha menjadi lentera, diingatkan kepada putranya, jangan kalah oleh dingin. Engkau harus terus belajar. Jika engkau terus belajar, engkau nanti akan menerangi dunia. Benar. Akhirnya Imam Ahmad tumbuh menjadi salah seorang imam mazhab. Beliau juga punya kitab hadis yang sangat terkenal, Musnad Imam Ahmad. Dalam sejarah, kita mungkin kenal dengan sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Sahabat yang di awal kehidupannya berasal dari keluarga kaya raya. Seorang yang parlente, yang begitu dimanjakan oleh ibunya. Kemudian masuk Islam, semua fasilitas, semua kemewahan diputus oleh ibunya. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk menjadi lentera yang menerangi dunia. Beliau diamanahkan oleh Nabi menjadi duta Islam pertama, berangkat ke Madinah. Beliau membuka jalan untuk dakwah ke Madinah. Setahun beliau berada di Madinah, tak ada satupun rumah di Madinah kecuali dalam rumah tadi ada orang yang berislam, ada orang yang bersyahadat, ada menjadi pengikut Nabi. Beliau menjadi lentera. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Di dunia ini tidak ada kegelapan yang lebih dahsyat daripada kesyirikan. Dan kita melihat ketika manusia banyak melakukan kesyirikan, dunia penuh dengan kesyirikan, Allah tidak tiba-tiba menurunkan azab kepada mereka. Tidak, Allah berikan cahaya, Allah utus Nabi, Allah utus Rasul untuk memberikan cahaya. Allah utus Nabi untuk membimbing manusia, untuk mengeluarkan mereka dari kesyirikan kepada tauhid. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhan Nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajam munira." Wahai Nabi, kata Allah, kami utus engkau sebagai seorang pemberi peringatan, sebagai seorang dai, sebagai seorang pemberi kabar gembira, dan engkau juga menjadi lentera, menjadi lampu yang menerangi dunia. Allah jadikan Nabi sebagai penerang. Allah jadikan Nabi sebagai lentera. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika seandainya kita belum bisa menerangi seluruh dunia, paling minimal kita bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi lentera, kita bisa menjadi lampu bagi keluarga kita. Kita bisa menjadi lentera, kita bisa menjadi lampu bagi teman-teman yang sama-sama bekerja dengan kita. Kita minimal bisa menjadi lampu dan lentera bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Nabi mengingatkan kita, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari saya, kata Nabi, meskipun itu hanya sepotong ayat. Bisa jadi dengan satu kata atau satu kalimat yang kita sampaikan, seorang sahabat yang selama ini tidak sholat, dia bisa berubah menjadi seorang yang sholat.
Dengan satu kata atau satu kalimat yang kita sampaikan, teman yang selama ini dekat dengan maksiat, banyak melakukan maksiat, bisa berubah menjadi jauh dari maksiat, dekat dengan ketaatan, bersemangat dengan melakukan ketaatan. Bisa jadi dengan satu kata, satu kalimat kita, teman kita yang selama ini tidak menutup aurat, dengan kalimat dan kata kita yang bijak, yang penuh dengan kesadaran, membuat dia berubah menjadi seorang yang menutup aurat. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.